ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk, agar hati mereka tunduk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima kebenaran yang datang dari Allah. Dan agar jangan mereka berperilaku dan berkarakter seperti orang-orang ahli kitab. Semakin lama mereka berinteraksi dan membaca kitabnya, bukan pencerahan, bukan transformasi yang mereka dapatkan, tetapi hati mereka semakin keras. Dan jika hati kita ini keras di dalam berhadapan dengan ayat-ayat Allah, dengan wahyu Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka yakinlah seperti akhir dari ayat yang saya sampaikan tadi, wa katsirum minhum fasiqun, akan banyak umat yang berperilaku fasik, berpengetahuan tapi berkhianat terhadap ilmunya, mengetahui hukum tapi mengkhianati konstitusi dengan pengetahuan hukumnya, memahami ekonomi tetapi merusak sendi-sendi perekonomian bangsa. Itu adalah tipologi orang-orang yang fasik yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika ayat itu turun, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Makana baina islamina wa baina nu'tibna bihadil ayah illa arba'u sinin." Ketika ayat itu diturunkan, usia keislaman kami, kata beliau, tidak lebih dari 4 tahun. Allah sudah turunkan ayat untuk mengevaluasi keislaman dan keimanan para sahabat. Tidakkah cukup bagi kalian waktu 4 tahun untuk melakukan perenungan, introspeksi, muhasabah? Apakah ayat-ayat Al-Quran itu dan ajaran-ajaran Rasulullah SAW cukup efektif di dalam mengarahkan hidup kita? Hari ini kita boleh bertanya kepada diri kita masing-masing, seberapa Al-Quran memiliki otoritas dan seberapa Al-Quran menjadi guideline di dalam kehidupan kita? Ataukah kemudian seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, ya'ti alaikum zaman la yabqal Qur'anu illa rasmuh. Al-Quran tidak abadi kecuali tulisan. Al-Quran tidak implementatif kecuali bahwa ayat-ayatnya menghiasi dinding rumah kita dengan kaligrafi yang begitu indah. Al-Quran belum menjadi paradigma hidup kita kecuali hanya Al-Quran dilombakan, dikompetisikan dari tingkat kelurahan sampai dunia. Al-Quran belum menjadi world view kita, cara pandang hidup kita, perspektif kita di dalam memandang berbagai macam persoalan di hidup kita. Al-Quran hanya menjadi lifestyle kita. Al-Quran hanya menjadi bagian dari gaya hidup, tapi belum menjadi the way of life, jalan kehidupan. Bukankah rapuhnya satu bangsa adalah ketika dia sudah tidak peduli dengan sendi-sendi spiritualnya? Indonesia sebagai bangsa muslim saya kira menjadi tanda kehancuran dan kebinasaan ketika umat Islam bahkan tidak peduli lagi dengan Al-Quran.